Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya Fathur Razi Arianto SPD MSI, dosen Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika Universitas Islam Madura, akan menyampaikan PDD UKT-PT Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen pada tahun 2026. Pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran NIDEN 0725058104 NUPTK 785775960200022. Deskripsi mata kuliah yang akan saya ajarkan nanti adalah Matematika Komputasi 2 dengan beban studi 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan kelompok inti keilmuan program studi di mana berbasis data science. Kemudian capaian pembelajaran ada dua, yaitu CPL Prodi, capaian pembelajaran lulusan program studi, dan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, di dalam CPL, capaian pembelajaran CPL Prodi, di sini yang pertama adalah menginternalisasi nilai-nilai norma dan etika akademik, ini yang sikap, kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian untuk pengetahuannya, menguasai konsep dan teknik menyusun rencana strategis dan menjabarkannya dalam rencana operasional. Dan yang keterampilannya nanti mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi sesuai keahliannya berdasarkan kaidah, tata kritik, serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya. Kemudian mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data. Kemudian mengaplikasikan konsep logika dan matematika diskrit yang meliputi logika dan penalaran, himpunan, relasi dan fungsi, barisan dan deret, induksi matematik, operasi matrik dan vektor, peramalan atau forecasting, diantaranya terdiri dari time series, kemudian ada regresi linier, kemudian ada teori bilangan, kemudian ada fungsi rekurensi untuk menyelesaikan permasalahan dalam berbagai bidang, khususnya bidang informatika, dengan terampil dan menguasai aplikasi MATLAB dan SPSS. Nah, sedangkan untuk CPMK, yakni yang pertama, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan konsep logika dan matematika diskrit yang meliputi logika dan penalaran himpunan, relasi dan fungsi, barisan dan deret dengan aplikasi MATLAB. Kemudian mahasiswa mampu merumuskan masalah dan menyelesaikan terapan matematika komputasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai jenis fungsi, barisan dan deret, induksi matematika, operasi matrik dan vektor, serta aplikasinya di MATLAB. Kemudian mahasiswa mampu merumuskan masalah dan menyelesaikan penerapan forecasting atau peramalan. Di situ ada time series dan regresi linier, termasuk regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS. Kemudian yang kelima, mampu merumuskan masalah dan menyelesaikan penerapan fungsi rekurensi. Selanjutnya, di sini saya lanjutkan di proses berikutnya, yaitu deskripsi singkat mata kuliah. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan konsep logika dan matematika diskrit yang meliputi logika dan penalaran, himpunan, relasi dan fungsi, barisan dan deret, induksi matematika, operasi matrik dan vektor, kemudian peramalan atau forecasting. Di situ di dalamnya ada time series, regresi linier, termasuk regresi linier berganda, kemudian teori bilangan, rekurensi untuk menyelesaikan permasalahan dalam berbagai bidang, khususnya bidang informatika, dengan terampil dan menguasai aplikasi MATLAB dan SPSS. Selanjutnya materi pembelajaran. Pada materi pertama kita masuk ke pendahuluan, kemudian kontrak kuliah, konsep-konsep dasar matematika diskrit dan aplikasinya,
basis MATLAB. Kemudian pada pertemuan kedua sampai ketiga kita bicara tentang konsep dasar tentang logika. Pertemuan keempat kita masuk ke konsep himpunan, relasi dan fungsi dengan aplikasi MATLAB. Pertemuan keenam kita bahas tentang konsep barisan dan deret dan aplikasi MATLAB. Kemudian pertemuan ke-7 kita bahas tentang konsep induksi matematika dan aplikasinya dengan MATLAB. Setelah itu pertemuan ke-8 baru UTS. Pertemuan ke-9 kita membahas tentang konsep dasar dari matrik dan vektor dan aplikasi MATLAB. Kemudian pertemuan ke-10 sampai pertemuan ke-12 kita bicara tentang forecasting atau peramalan model deret waktu time series, diantaranya moving average, kemudian weighted moving average, kemudian eksponensial moving average. Kemudian peramalan yang lain kita juga membahas tentang regresi linier sederhana dan berganda serta aplikasinya menggunakan SPSS. Di pertemuan ke-13 kita bicara tentang konsep pada teori bilangan, dan pertemuan ke-14 sampai 15 kita bicara tentang pengertian rekurensi, kemudian fungsi rekurensi itu sendiri, dan pemodelan serta penyelesaian di dalam relasi rekurensi. Di pertemuan ke-16 kita adakan ujian akhir semester yang berbasis project based learning. Jadi mahasiswa kita tugaskan sejak pertemuan ke-12 mereka melakukan studi kasus di berbagai titik untuk melakukan pengambilan data, setelah itu dianalisis dan hasilnya nanti berupa kesimpulan. Demikian materi pembelajarannya. Berikutnya daftar referensi, ada BISOP dan seterusnya. Sumber daya online terdiri dari jurnal ilmiah online yakni Science Direct, kemudian X-Explore, kemudian Google Scholar dan Sinta. Kemudian ada platform kursus online. Di sini ada kurs S dan decoding, kemudian Udemy untuk topik-topik yang khusus atau spesifik. Kemudian ada video tutorial, webinar dan case study dari berbagai permasalahan. Kemudian media pembelajaran perangkat lunaknya yakni sistem operasi seperti biasa Windows, aplikasi presentasi Microsoft PowerPoint, Google Sheet dan Press, kemudian aplikasi pengolah dokumen, ada Microsoft Word, Google Docs, kemudian ada platform kolaborasi online, kita gunakan Google Classroom, Microsoft Teams dan Zoom, kemudian ada software aplikasi, kita gunakan MATLAB dan SPSS, dan browser web, kita gunakan Google Chrome dan Mozilla Firefox. Kemudian perangkat keras, ada laptop dan proyektor. Metode pembelajaran di sini ada SCL, yaitu Student Centered Learning, kemudian ada Project Based Learning, kemudian ada tatap muka, kemudian ada presentasi, diskusi, observasi, laporan hasil observasi dan studi kasus, serta laporan hasil penyelesaiannya dengan menggunakan hitung manual dan aplikasi MATLAB atau SPSS yang sudah dikerjakan. Dalam penilaian, kami melakukan penilaian kehadiran, itu ada 10%, tugas 20%, UTS-nya 10%, dan UAS karena berbasis project based learning agak tinggi, yakni 40%. Nah, selanjutnya mari kita ikuti cuplikan kuliah pembelajaran tatap muka kuliah matematika komputasi pada pertemuan kedua, yakni regresi linear berganda atau multiple linear regression dan aplikasinya dengan menggunakan SPSS sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya saudara-saudara? Alhamdulillah. Baik ya, luar biasa semua. Alhamdulillah bisa bertemu kembali. Saat ini saudara-saudara kita sudah masuk ke pertemuan ke-12 mata kuliah Matematika Komputasi 2. Tapi sebelum Bapak jelaskan materi pertemuan ke-12, saya absen dulu. Yang pertama Isatun Nasiyah ada? Ada. Isa. Sela? Hadir. Rita Sasra? Rita hadir. Kemudian Ananda? Hadir. Alhamdulillah pada pertemuan ini ternyata saya lihat sudah lengkap. Baik, saudara-saudara, di pertemuan ke-12 Bapak akan menjelaskan peramalan model kausal yang berikutnya, asosiatif, yaitu tentang regresi linier berganda atau yang kita kenal dengan istilah multiple regression linear.
nanti kita gunakan aplikasinya SPSS gitu ya. Di pertemuan yang sebelumnya, pertemuan ke-11 kemarin Bapak juga sudah menjelaskan kepada kamu semua tentang regresi linier sederhana. Sehingga memang kalau sederhana masih simpel, hanya mencari nilai konstanta 0 dan B1 saja. X-nya 1, Y-nya 1. Nah, saat ini Bapak lanjutkan pada peramalan model kausal yang selanjutnya, yaitu tentang regresi linier berganda. Nah, tujuan pembelajaran dalam regresi linier berganda ini yang pertama, mahasiswa mampu memahami pengertian regresi linier berganda atau multiple regression linear. Kemudian tujuan yang kedua, Anda nanti sebagai mahasiswa harus mampu menerapkan analisis regresi linier berganda dalam studi kasus di berbagai bidang, dan mampu menguasai dan terampil melakukan penghitungan baik secara manual ataupun dengan aplikasi SPSS pada penerapan analisis regresi linier berganda. Nah, yang selanjutnya saudara-saudara, kita masuk ke model kausal asosiatif. Dalam model kausal asosiatif ini perkiraan variabel yang diprediksi berdasarkan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Ini ada dua. Yang pertama, regresi linier sederhana, sudah Bapak jelaskan di pertemuan ke-11 minggu yang lalu. Yang sekarang kita masuk regresi berganda atau multiple regression, yaitu perluasan dari regresi linier yang melibatkan lebih dari satu variabel independen untuk memprediksi suatu hasil. Di sini dijelaskan di dalam definisinya adalah analisis regresi berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel. Jadi minimal 2, saudara-saudara, minimal 2, X1, X2, dan seterusnya sampai Xn dengan variabel dependen yaitu Y. Analisis ini memprediksikan nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. Nah, ini definisi awal. Nah, dari definisi awal mungkin saudara-saudara ada yang mau bertanya ke Bapak? Ya, ada Pak. Ya, Pak. Oh ya, silakan Mas Badrus. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Di sini yang saya mau tanyakan, yang dimaksud hubungan positif dan negatif dalam regresi linier berganda itu seperti apa Pak? Oke, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa. Yang dimaksud positif negatif, saudara-saudara, kalau positif itu hubungannya searah. Searah. Contohnya searah begini. Pengaruh kemasan terhadap omset penjualan. Kalau kemasan barang itu semakin bagus, maka biasanya penjualan semakin tinggi kan? Ya, nah, itu namanya positif, searah. Jadi semakin bagus kemasan barang, biasanya orang membeli juga semakin berbondong-bondong. Kalau negatif itu berlawanan arah, saudara-saudara. Misalnya ya, ada kemarin Bapak memberikan bimbingan pengaruh penyuluhan terhadap risiko kematian, penyuluhan kesehatan terhadap risiko kematian. Jadi kalau orang sering-sering dikasih penyuluhan tentang kesehatan, kamu tidak boleh harus begini, makanan yang sehat harus begini misalnya, maka risiko kematian semakin sedikit. Kalau semakin sering dikasih penyuluhan tentang ilmu kesehatan juga tentang pola hidup yang sehat, biasanya risiko kematian semakin menurun. Jadi kalau X-nya naik, Y-nya turun, itu negatif. Kalau yang positif, kalau X-nya naik, Y-nya ikut naik. Begitu ya? Sudah paham ya Mas Badrus ya? Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, ini persamaannya A dan seterusnya. A itu adalah konstanta dan seterusnya B1, X1, B2, X2 dan seterusnya. Y1 itu variabel dependen, yaitu nilai yang akan diprediksi. Kemudian X1, X2 sampai Xn itu adalah variabel independen. Yang A itu adalah konstanta dari nilai Y aksen apabila X1, X2 dan Xn itu sama dengan 0 ya. B1, B2 dan Bn itu sampai Bn itu adalah koefisien regresi atau nilai peningkatan ataupun penurunan. Apa ciri-cirinya peningkatan? Kalau nilai B1, B2 dan seterusnya bernilai positif. Kalau B-nya ada yang bernilai negatif, biasanya dia mengalami penurunan. Pasti menurun karena dikurangi. Kalau B-nya bernilai negatif. Jadi boleh positif, boleh negatif ya untuk nilai B1, B2 dan seterusnya. Nah,
Rumus-rumusnya seperti ini, saudara-saudara. Karena kita belajar matematika komputasi, nanti Bapak minta hitungan manual juga dikerjakan, hitungan komputasi aplikasinya nanti kita menggunakan SPSS juga dikerjakan, kedua-duanya dikerjakan. Seperti itu ya. Nah, ini dia. Rumus A, sigma Y per N dan seterusnya. Rumus B1, sigma X2 kuadrat dikali sigma X1Y dan seterusnya. Rumus B2 juga sama, sigma X1 kuadrat dan seterusnya. Jadi ini rumus-rumus yang nanti akan kita gunakan di penghitungan manual ya. Nah, itu. Nah, ini contoh studi kasus, saudara-saudara. Ya. Dan ini salah satu contoh, dan ini juga akan diberikan penugasan kepada kamu secara berkelompok. Rencana Bapak akan dibagi 3 kelompok juga untuk studi kasus di lapangan ya. Nah, sekarang saya kasih contohnya biar kamu paham, sehingga nanti ketika terjun ke lapangan, ke lokasi penelitian atau lokasi ngambil data, Anda paham untuk mengambil data di awal gitu ya. Nah, ini contohnya. Ingin mengetahui seberapa tinggi tingkat kepuasan nasabah pemodalan nasional madani Mekar di Peragaan Daya, apakah memperbaiki perekonomian di sana atau justru stagnan, tidak ada perubahan sama sekali. Nah, ini masalah yang di sana yang kemarin sempat saya tanyakan, apakah tingkat pelayanan dan kualitas ini memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan yang ada di sana. Nah, nanti ini kita akan mencari datanya di sana, begitu ya. Nah, penjelasannya saudara-saudara, studi kasus ini adalah kuantitatif dengan data yang diambil melalui wawancara dan penyebaran angket atau kuesioner secara online pakai Google Form ya, agar para nasabah dari luar dusun juga terjangkau ya. Kemudian metode yang digunakan dalam menjelaskan ini menggunakan metode regresi linier berganda. Dengan ketentuan X1 itu adalah pelayanan, X2-nya itu adalah produk ya. 2X ini nanti bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat kepuasan nasabah begitu. Jadi selain dihitung manual, nanti proses penghitungannya juga dilakukan secara menggunakan aplikasi SPSS. Nanti Bapak tunjukkan langkah-langkahnya ya. Apakah ada pengaruh X1 dan X2 terhadap Y begitu ya. Teknik pengukurannya data ini menggunakan scoring dan dengan skala Likert. Jadi kalau pilihannya 5 itu sangat baik biasanya, kalau 4 baik, 3 cukup, kemudian kalau 2 tidak baik, kalau 1 biasanya sangat tidak baik. Jadi skalanya pakai menggunakan skala Likert untuk mengambil data. Nah, datanya seperti apa, Pak? Kita perhatikan data di sini. Ya. Baik, saudara-saudara, ini data hasil dari skala Likert yang kemarin sudah Bapak ambil begitu ya. Jadi studi kasusnya ini, tapi ini sudah dilakukan, ini hanya contoh, biar nanti ketika Bapak ngasih project untuk atau studi kasus di lapangan kamu tidak bingung, begitu ya. Nah, sampelnya Bapak ngambil 42 nasabah di sini. Nah, dari data di atas nanti kita olah menggunakan hitung manual, kemudian juga menggunakan software SPSS yang tadi saya bilang tadi itu ya. Nah, sekarang menghitung nilai koefisien korelasi, yaitu nilai A0. Nah, ini nilai A0, B1 dan B2 dengan rumus yang tadi Bapak tunjukkan di awal. Nah, ini dia hitung manualnya, saudara-saudara. Nah, ini. Jadi kita menggunakan metode di sini eliminasi dalam persamaan linear berganda. Nah, prosesnya seperti itu, cukup panjang, satu-satu dikerjakan. Kemudian kita masukkan rumusnya. Kita masukkan rumusnya ke angka-angkanya ke rumus yang tadi sudah diperoleh. Maka 3 angka itu sudah ketemu. Ya, ini nilai A-nya 0,899, B1-nya 0,395 dan B2-nya 0,401 ya. Nah, makna dari persamaan regresi ini maknanya adalah berdasarkan dari persamaan RBL, regresi linear berganda, dapat dijelaskan jika tidak ada X1 dan jika tidak ada X2, artinya apa? Kalau X1 0, X2-nya 0, 0 dikali angka berapapun kan 0. Ya. Maka nilai estimasinya atau peramalannya itu ketemunya 0,899 gitu. Nah, apabila X1 setiap kenaikan 1 dan X2 setiap kenaikan 1, maka kepuasan pelanggan mengalami kenaikan yang X1-nya itu sebesar 0,395, yang X2-nya mengalami kenaikan 0,401. Seperti itu maksudnya. Mungkin apa perlu ada yang mau tanya mungkin dari pernyataan ini? Saya, Bapak. Oh ya, silakan, Mbak Rita. Monggo. Baik, terima kasih.
Mohon dijelaskan ulang Bapak mengenai kenaikan X1 dan X2, saya masih belum paham dalam persamaan regresi linear berganda. Oke, ya betul ya. Kenapa dikatakan kenaikan? Karena nilainya plus, saudara-saudara. Plus di sini. Kalau plus berarti dia mengalami kenaikan. Kalau X-nya saya ambil 1, maka kan 1 dikali 0,395 kan tetap 0,395. Maka nilai X-nya naik, Y-nya mengalami kenaikan sebesar 0,395. Begitupun juga nilai X2. Seperti itu, saudara-saudara ya. Bisa dipahami ya? Siap. Oke, baik. Lanjut. Sekarang mencari koefisien korelasi juga secara manual ini. Nah, ini secara manual hitungannya. Nanti ini juga masuk di proyek kamu ya. Hitung manual sama hitung menggunakan aplikasi SPSS tadi ya. Berdasarkan nilai variabel ini dapat diketahui bahwa Y itu dipengaruhi sebesar 95,8% oleh dua variabel tadi, yakni variabel pelayanan dan variabel produk. Pengaruhnya luar biasa ternyata 95,8%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang belum diteliti atau ditanyakan begitu ya. Baik. Lanjutkan ke berikutnya di uji T ini. Di uji T ini biasanya uji satu-satu. Apakah X1 pengaruh signifikan terhadap Y? Apakah X2 juga pengaruh signifikan terhadap Y? Ternyata sig-nya itu juga 0,000, masih kurang dari 0,05. Kalau kurang dari 0,05, maka kedua variabel tadi, X1 berpengaruh signifikan terhadap Y, X2-nya juga berpengaruh signifikan terhadap Y, begitu. Nah, selanjutnya saudara-saudara, uji F. Uji F ini kita kenal dengan istilah uji Fisher, menggunakan analisis varian atau ANOVA ya. Nah, di ANOVA ini setelah dihitung menggunakan aplikasi SPSS tadi, ketemunya sangat tinggi, 446 sekian ya. Signifikannya sama, kurang dari 5%. Kalau kurang dari, maka dia dikatakan signifikan. Nah, selanjutnya saudara-saudara, bagaimana menerapkan di dalam aplikasi SPSS sehingga hitungan kita tidak sulit kalau secara manual dan tidak lama, lebih praktis. Mari silakan Anda simak di layar berikut ini. Nah, ini saudara-saudara data yang tadi yang sudah Bapak jelaskan. Untuk copy data tidak bisa di Word, Anda harus masukkan di Excel dulu seperti ini. Kemudian datanya ini baru bisa kita ambil. Nah, kemudian untuk melabel variabel pertama, kedua, dan ketiga ini, Anda masuk ke variabel view. Nah, di variabel view ini sesuai tema yang studi kasus yang dijelaskan saya tadi, yang pertama ini silakan diklik. Nah, kemarin adalah tingkat kepuasan pelanggan nasabah terhadap pelayanan. Jadi ini pelayanan kita label sudah, ini labelnya kemarin X1 ya, di studi kasusnya ya kita ambil X1 begitu ya. Kemudian yang kedua adalah produk. Di produk ya, ini kita label dengan X2, dan yang ketiga adalah tingkat kepuasan pelanggan itu sendiri ya. Jadi kepuasan pelanggan. Karena ini adalah variabel dependent, maka ini Y-nya saudara-saudara. Kemudian kita kembali ke data view yang tadi. Nah, selesai. Penginputan data sudah selesai seperti ini. Bagaimana cara menentukan nilai konstanta A0, B1, B2 dan seterusnya? Langkah-langkahnya saudara-saudara, Anda pilih di sini analysis. Kemudian di dalam analysis kita masuk ke regression. Kemudian regression ini ada linear, saudara-saudara. Klik linear. Nah, karena kita regresi linear berganda, maka variabel dependennya ini adalah Y, ya, kepuasan pelanggan tadi kita masukkan ke dependen, dan yang independen kita masukkan 2 karena berganda tadi, kita masukkan yang pelayanan, kemudian kita masukkan yang produk juga ke sini. Kemudian saudara-saudara di sini ada beberapa tombol. Ada statistik, plot, save, option, style, bootstrap. Semuanya kita klik saja. Yang pertama di statistik, kita pilih estimate dan model fit-nya. Kemudian R square, karena tadi Anda diminta menentukan R kuadrat. Kemudian deskriptif juga tidak apa-apa untuk membantu ingin mengetahui rata-rata, median, modus, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kita continue.
Selanjutnya saudara-saudara, kita masuk ke yang di bawah, yakni plot. Nah, dalam plot ini yang Y kita masukkan Z rate-nya di sini. Jadi Z residualnya kita masukkan di Y, ya. Kemudian kita masukkan di sini juga Z rate-nya juga kita masukkan di X, ya. Kemudian setelah continue masuk di save, ya. Nah, di save ini diklik saja unstandard di Z di sini. Kemudian unstandard di Z-nya juga diklik di residual, ya. Kemudian jangan lupa masukkan juga min dan individualnya juga kita masukkan. Dan jangan lupa dicentang ini kondisi include the covariant matrix. Setelah centang baru continue, saudara-saudara. Langkah terakhir, option. Dalam option ini pastikan ini 5%. Karena taraf kesalahannya kita ambil 5% atau 0,05. Karena sudah 0,05, silahkan continue. Nah, setelah continue baru Oke, untuk melihat hasil dari SPSS yang sudah dijalankan. Nah, ini dia hasilnya, saudara-saudara. Hasil yang kita temukan di sini. Untuk R-square-nya sama hasilnya dengan hitung manual yang tadi, yakni 0,958. Kemudian untuk koefisiennya, ya, model summary-nya juga sama, koefisiennya juga sama di sini. Ketemu konstantanya 0,89. A-nya, ini B1-nya ketemu 0,395, B2-nya ketemu 0,402 atau 3, pembulatannya ketiga. Semuanya signifikan. Dan yang terakhir di uji ANOVA-nya juga tadi sudah kita lihat, ya. Nah, ini ketemunya 440,839 kurang dari 0,005 sehingga dia signifikan. Seperti itu. Nah, nanti begini, kesimpulan dari yang Bapak jelaskan tadi sesuai dengan flowchart, ya. Langkah-langkahnya nanti di studi kasus yang kamu ambil. Langkah pertama, pengambilan data. Jadi data diambil dulu dengan menggunakan skala yang kemarin saya ajarkan, skala Likert. Kemudian setelah itu data itu dirapikan dulu, ya, disusun yang bagus. Kemudian langkah pertama, hitung manual dulu. Hitung manual kayak Bapak tadi, ya. Sesuai rumus yang sudah saya jelaskan. Setelah hitung manual, kemudian lakukan hitungan secara aplikasi SPSS. Hasilnya harus sama. Nah, studi kasusnya di mana, Pak? Salah satunya adalah di kantor PDAM Pamekasan. Nah, silahkan Anda teliti tingkat kepuasan pelanggan PDAM Pamekasan itu, sehingga bisa memberikan masukan dan saran. Jadi, ada PDAM Pamekasan, ya, bisa diambil untuk lokasi studi kasusnya di sana. Kemudian ada juga UMKM. Jadi ada tiga kelompok. Ada UMKM, Bapak minta di daerah Kelampar itu bagus, ya. Ada pengrajin batik di sana. Silakan diteliti omset penjualan di sana itu dipengaruhi oleh apa saja. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah sudah bisa menyampaikan materi. Semoga materi yang disampaikan tadi senantiasa bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan pendidikan tinggi di Indonesia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.